teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Katia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang ke-8, yaitu VLAN tracking protocol. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep VTP. Di sini dapat teman-teman perhatikan terdapat 9 switch, dan pada masing-masing switch ini kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat, dan untuk VTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah klien, dan yang ketiga adalah transparent. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch yang ini kita akan konfigurasikan sebagai server, dan yang lainnya adalah klien. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 hanya di switch server saja. Nah, nantinya switch klien dapat mengikuti switch server tersebut. Yang kedua, konfigurasi VTP. Ini saya telah menambahkan 5 switch. Ini kami terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch juga sudah tersedia jenis VTP yang akan kita konfigurasikan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini untuk kelima switch sudah terkonfigurasi terang. Jadi langsung saja kita konfigurasi VTP. Kita buka switch 1, lalu ketikkan VTP mode server. Kemudian tekan lagi VTP domain di .com. Lalu kita berikan password dengan perintah VTP password 123. Setelah selesai, kita akan konfigurasi VTP klien di switch 2 dan 3. Untuk caranya sangat persis ya teman-teman. Di sini akan saya percepat. Selanjutnya pada switch 4 yaitu mode transparent, dan switch 5-nya mode server. Setelah selesai, kita uji dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3 pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2 namanya A dan VLAN 3 namanya B. Lalu kita cek dengan visual VLAN brief. Bisa diperhatikan di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kemudian kita cek pada klien yaitu switch 2. Dapat diperhatikan di sini juga sudah ada. Pada switch 3 dan 5 juga sudah ada. Tetapi pada switch 4 belum ada karena ia masih transparent. Jadi tidak mengikuti server atau klien. Kita bisa cek ya. Nah, di sini masih tampilan default. Yang ketiga, problem dan solving revision number. Perhatikan di sini saya sudah menambahkan 1 switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A, namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja ya, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Jika sudah, konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN. Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian kita bisa cek dengan visual VTP status. Perhatikan pada bagian configuration revision, angkanya adalah 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan visual VTP status, bisa diperhatikan untuk configuration revisionnya itu hanya 4 atau lebih kecil dibandingkan dengan switch yang bekas tadi. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita akan coba saja untuk penyambungan kedua switch ini antara switch 6 dengan switch 5 menggunakan kabel automatically. Dan di sini kita akan konfigurasikan terang di masing-masing switch. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 ini kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch yang ada di gedung A ini hanya dikonfigurasikan 2 VLAN. Jumlah konfigurasi revisionnya yang lebih besar dan perannya sebagai VTP server, switch 6 dapat memengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5 dengan visual VLAN brief. Perhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10, artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi
untuk berperan sebagai pembeda ya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu konfigurasi revisionnya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A revisinya adalah 9, sedangkan di switch 6 adalah 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara kita mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparent. Langsung saja kita konfigurasikan. Jika sudah, kita cek lagi dengan visual VTP status. Maka di sini sudah 0 ya. Selanjutnya, agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Perhatikan pada gedung A ia hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan juga konfigurasikan rang di kedua switch. Selanjutnya kita cek VLAN lagi di switch 6. Maka di sini VLAN-nya hanya 10 saja, sesuai dengan konfigurasi di gedung A. Jika kita cek pada VTP status, maka untuk revisinya juga sudah 9, bukan 0 lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada bab 8 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.